Apa yang akan terjadi jika kita meledakkan bom nuklir paling kuat ke titik paling dalam di samudra? Tentu saja, tsunami setinggi ratusan meter akan menghancurkan kota pesisir, gempa bumi akan meratakan negara-negara, gunung berapi baru akan muncul membawa musim dingin nuklir. Atau mungkin bumi akan terpecah belah? Saat ini, titik terdalam di bumi adalah di dalam Palung Mariana. Palung Mariana adalah lembah yang sangat dalam, terletak di antara dua lempeng tektonik yang terlihat seperti gunung yang terbalik. Kedalaman palung ini mencapai 11 km, hampir 3 kali lebih dalam dari kuburan gelap kapal Titanic. Itu adalah salah satu tempat terakhir di bumi yang belum dieksplorasi oleh manusia. Gelap gulita dan berada di bawah ratusan kali tekanan atmosfer, Palung Mariana adalah tempat yang relatif murni karena ketiadaan manusia. Oleh karena itu, tempat yang bagus untuk melakukan uji coba nuklir. Untuk melakukan uji coba tersebut, kita akan menggunakan bom nuklir paling kuat yang pernah diledakkan, yaitu RDS-220 hidrogen bom atau SHARC bomba. Ledakan yang ditimbulkan sangatlah besar sehingga gelombang kejutnya mengelilingi bumi 3 kali dan awan jamurnya membentang setinggi 56 km ke udara. Gelombang kejut yang ditimbulkan cukup kuat untuk menghancurkan apapun dalam radius 1000 km persegi dan bola api yang dihasilkan cukup panas untuk membakar puing-puing. Bom seperti ini melepaskan energi yang sangat besar dalam satu ledakan, bahkan dapat mendidihkan sebuah danau. Jika kita meledakkan sebuah bom nuklir di dalam Palung Mariana, itulah yang akan terjadi. Mari kita aktifkan pemicunya. Dalam beberapa mikrosekon pertama, bahan bakar nuklir mengalami reaksi berantainya dan meledak dengan kekuatan sebesar 50 megaton TNT. Cahaya yang membutakan mata akan menerangi kedelapan Palung Mariana untuk pertama kalinya dalam sejarah. Suhu dari ledakan akan menimbulkan rongga, gelembung berapi dari uap air, inti atom radioaktif, dan sisa-sisa dari ikan yang tak beruntung. Gelembung itu berkembang sangat cepat karena menguapkan air di sekitarnya. Tekanan dari gelembung tersebut sangat besar, menekan keluar layaknya tidak ada halangan apapun. Gelombang kejut yang dihasilkan akan dideteksi oleh stasiun seismik dan paus-paus di seluruh dunia. Dan setelah itu, segera setelah gelombang itu muncul, gelombang tersebut akan berhenti. Di atas permukaan bumi, bola api ini bisa berkembang sampai 10 km setelah diledakkan, saat atmosfer tidak dapat melakukan perlawanan apapun untuk menahannya. Namun, tekanan di dasar Palung Mariana sangatlah besar. Dengan kedalaman air 11 km di atas kepala, Palung Mariana bagaikan ditumbuk oleh penekan hidrolik dari segala arah. Di sini, 1 detik setelah detonasi, gelembung kita memiliki lebar 1 km, dan anehnya, gelembung tersebut mulai mengecil. Gelembung tersebut akan memuai dirinya sendiri, kehilangan tekanan di saat terjadinya pembengkakan, sampai air menekannya kembali. Dalam perang antara gelembung kematian yang berapi dan air, terjadi tarik ulur beberapa kali hingga gelembung tersebut mengecil dan akhirnya kalah. Tekanan di sekitarnya terlalu tinggi sehingga air mulai menekannya. Gelembung berubah menjadi seperti awan jamur bawah laut dan hancur menjadi gelembung-gelembung kecil yang panas dan radioaktif yang melayang ke atas. Setelah ledakan besar, tidak terjadi apa-apa kecuali gelombang kecil dan gelembung radioaktif yang hangat di Lautan Pasifik. Tidak akan terjadi tsunami yang akan menghanyutkan Jepang atau California, tetapi kapal dan paus di area tersebut mungkin akan mengalami masa yang buruk. Ledakan radioaktif yang tersisa akan dihanyutkan oleh Lautan Pasifik dalam beberapa hari, meskipun ada sedikit air radioaktif dan garam yang mungkin terangkat ke atmosfer dan diturunkan kembali melalui hujan. Bahkan jika angin dari ledakan tersebut mengarah langsung ke Filipina, dampak terburuk mungkin hanya terjadi di lautan. Yang jelas, bahaya sebenarnya berasal dari pemicu ledakan seperti gempa bumi dan gunung api. Bahkan jika bom diledakkan di dalam palung tepat di mana lempeng tektonik bersentuhan, kemungkinan tidak akan terjadi kehancuran apapun. Sejumlah gempa bumi dengan energi seismik yang sama dengan bom kita sudah terjadi beberapa kali tanpa mengakibatkan kehancuran. Namun, hal tersebut mungkin mempengaruhi orbit bumi meskipun tidak ada massa yang ditambahkan atau dibuang.
Namun, pengaruhnya pada orbit kita tidak signifikan karena sejauh ini lebih dari 1000 tes nuklir telah dilakukan dalam kurun waktu 70 tahun terakhir tanpa mempengaruhi orbit kita. Kekuatan yang diciptakan manusia dibandingkan dengan kekuatan alam terlihat sangat kecil. Planet ini terlalu besar untuk peduli. Jadi, jika sebuah bom nuklir diledakkan di lautan yang dalam, tidak akan terjadi apa-apa.